Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Kiki Afdalia, NIM 2116020039. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu dari kelompok 13, yang berjudul Moderasi Beragama. Hakikat dan ciri moderasi beragama. Hakikat moderasi berasal dari bahasa Latin, yaitu moderation, yang berarti tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama. Maka istilah tersebut merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstreman dalam praktik beragama. Gabungan kedua kata itu merujuk kepada sikap dan upaya menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan selalu mencari jalan tengah. Ciri dan karakteristik moderasi beragama. 1. Memahami realita. Ungkapan bijak menyatakan bahwa dalam hidup ini tidak ada yang tetap atau tidak berubah, kecuali perubahan itu sendiri. Demikian halnya dengan manusia adalah makhluk yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala potensi untuk terus berkembang. Konsekuensi dari pemberian potensi tersebut adalah bahwa manusia akan terus mengalami perubahan dan perkembangan. Di sisi lain, ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah telah sempurna dalam arti tidak akan ada penambahan ayat dan hadis yang baru. 2. Memahami fikih prioritas. Pentingnya menetapkan prioritas dan beramal dengan mengetahui tingkatan prioritas amal, maka seseorang muslim akan dapat memilih mana amal yang paling penting di antara yang penting, yang lebih utama di antara biasa, dan mana yang wajib di antara yang sunnah. 3. Menghindari fanatisme berlebihan. Untuk menghindari fanatisme yang berlebihan, maka kerukunan hidup antar pemula agama yang berbeda dalam masyarakat yang plural harus diperjuangkan dengan catatan tidak mengorbankan akidah. Maka jelaslah bahwa fanatik adalah sesuatu yang buruk. Al-Quran hadir salah satu misalnya adalah untuk menghilangkan sikap fanatik tersebut. 4. Mengedepankan prinsip kemudahan dalam beragama. Secara umum, para ulama membagi kemudahan ajaran Islam menjadi dua kategori, yaitu pertama kemudahan yang asli, kemudahan yang memang merupakan ciri khas dari ajaran Islam, yang memang moderat dan sesuai dengan naluri manusia. Kedua, kemudahan yang dikarenakan ada sebab yang memudahkan lagi. Contoh, seseorang yang sedang dalam perjalanan atau musafir mendapat kemudahan untuk melakukan sholat secara jamak dan qashar. Demikian juga diperbolehkan tidak di bulan Ramadan bagi yang safar atau sakit. 5. Memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif. Metode tafsir yang dapat membantu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara komprehensif adalah metode tematik. Metode ini dikatakan paling objektif karena seolah Al-Quran dipersilakan untuk menjawab secara langsung setiap masalah yang disodorkan oleh seorang mufasir. 6. Keterbukaan dalam menyikapi perbedaan. Ciri lain ajaran Islam yang moderat adalah sangat terbuka dan menyikapi perbedaan baik dalam intern umat beragama maupun antar umat beragama. Yang berbeda, prinsip ini didasari pada realita bahwa perbedaan pandangan dalam kehidupan manusia adalah satu keniscayaan. Inilah peran ajaran agama Islam yang mendorong umatnya untuk terus melakukan upaya-upaya perbaikan guna menjadikan perbedaan tersebut sebagai titik awal perpecahan, melainkan menjadi berkah untuk meminimalisir bahwa kehidupan manusia memang ditakdirkan sebagai makhluk sosial. 7. Komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Ciri lain ajaran Islam yang moderat adalah adanya komitmen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan yang dimaksud bukan saja bagi umat Islam, melainkan juga bagi seluruh manusia secara universal. Pemerintah
menegakkan keadilan dan larangan mengikuti hawa nafsu semata. Pada hakikatnya, upaya pemeliharaan martabat kemanusiaan sehingga tidak terjatuh ke tingkat nabati atau hewani. B. Langkah-langkah untuk mewujudkan moderasi beragama. Pertama, memiliki pemahaman yang benar terhadap teks-teks Al-Quran dan Sunnah secara terperinci dengan memperhatikan betul maqasid as-syariah atau tujuan kehadiran agama. Pada ayat dan sunnah tersebut, ini untuk mendapatkan solusi, mempertemukan antara teks yang mutlak tidak bisa berubah dengan perkembangan zaman yang senantiasa berubah. Kedua, melakukan kerjasama dengan semua kalangan umat Islam untuk hal yang disepakati bersama dan bertoleransi hal-hal yang disepakati. Selanjutnya, juga mewujudkan kesetiaan bersama umat Muslim dan toleransi terhadap non-Muslim. Ketiga, menghimpun dan mempertemukan ilmu dan iman. Keempat, menekankan pada terwujudnya prinsip dan nilai kemanusiaan seperti keadilan, musyawarah, kebebasan bertanggung jawab, hingga HAM. Kelima, mengajak pada pembaruan sesuai dengan ajaran agama dan mengunggah para ahli untuk melakukan istihad. Keenam, memberi perhatian yang besar dalam membina persatuan dan kesatuan, bukan mempertajam perselisihan. Ketujuh, mengapresiasi sebaik mungkin semua khazanah pemikiran umat Islam sepanjang waktu untuk menjadi refleksi dan inspirasi di masa kini. Baik itu persoalan para pakar, teolog, dan logika kerohanian. C. Penerapan sikap moderasi beragama. Untuk menyukseskan paham moderasi beragama, maka ajaran ini harus disebarkan mulai dari tingkat TK hingga universitas. Moderasi beragama harus diajarkan sejak dini, karena anak-anak akan paham tentang keberagaman dan sikap agar tidak terlalu ekstrim dan beragama. Yang bisa diedukasi pada para murid adalah keadilan. Tidak boleh ada diskriminasi karena keyakinannya berbeda. Semua murid wajib mendapatkan hak dan ajaran yang sama dan tidak boleh dirudung hanya karena keyakinannya berbeda. Ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah dan mereka wajib menyadarinya. Mereka tak boleh menghina temannya dengan keyakinan lain dan terlalu fanatik, karena hal itu melanggar norma dan hukum di Indonesia. Moderasi beragama wajib disukseskan agar tidak ada tawuran atau perang di dunia maya yang bertemakan perbedaan keyakinan. Dalam menjalankan aturan agama, maka wajib juga menjaga hubungan baik pada sesama manusia, tak hanya pada Tuhan, hubungan baik dengan umat yang keyakinannya berbeda juga dianjurkan karena kita bangsa yang majemuk. Baiklah, mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.